Kukul ini untuk kebersamaan sebagai komunikasi, alat komunikasi tradisional. Kalau orang Bali udah dengar mungkin yang namanya kukul, gerakan atau kuda-kuda kan. Kehadiran kita di lapangan adalah pesan bahwa ini gerakan bersama, bukan hanya program di atas. Yang paling berkesan adalah senyuman dan rasa bangga warga setelah melihat lingkungannya bersih. Terus ada yang berkata, ternyata halaman rumah bisa seindah ini. Dari situ saya yakin perubahan besar memang dimulai dari langkah kecil. Semua warga ikutlah bergotong royong. Gerakan ini Kukul PKK sama Posyandu bukan gerakan PKK, tapi melibatkan juga warga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak harus bisa menggerakkan masyarakat. Tentunya yang ada di rumah tangga dulu. Manfaatnya sangat nyata. Lingkungan lebih bersih, risiko penyakit menurun, kebersamaan sosial menguat, dan kesadaran hidup sehat tentunya juga meningkat. Salam Kopla, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu sahabat Kopla, bertemu lagi bersama saya di podcast kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita akan membahas terkait dengan gerakan yang sederhana yang ada di Karangasem, namun sangat makna. Gerakan itu tak lain rupa bahwa gerakan Kukul PKK dan Posyandu yang sudah di-launching serentak di Provinsi Bali. Bahkan di Karangasem sendiri gerakan ini sudah digaungkan sebulan yang lalu. Bagaimana ceritanya? Kebetulan di studio kehadiran Ketua Penggerak PKK Kabupaten Karangasem, Ibu Mas Parwado. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Bu, sebelum kita ngobrol lebih dalam soal gerakan Kukul PKK, Bu, sejatinya ada salam dari Ketua Tim PKK Provinsi Bali, Bu, Ibu Putri Koster. Barangkali Ibu ada menyampaikan salam sama beliau, Bu. Suksema nih, patut. Suksema Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Posyandu Provinsi Bali yang sangat berbangga dan senang sama Ibu Ketua. Semoga menjadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, yang sangat menginspirasi dan menjadi kebanggaan terutama tiang pribadi. Mungkin Bu, waktu gerakan ini kan di launching di Art Center. Seperti apa nih, Bu? Ada ngebuk kukul kentan mantan, Bu? Tapi gimana ada gini, Bu? Ya banyak lah, adalah arahan dari Bapak Gubernur waktu itu. Saya juga sama Bapak Bupati Karangasem, sama Pak Wakil juga. Kami dari tim penggerak PKK dan tim pembina Posyandu adalah merupakan mitra kerja dari pemerintah, khususnya untuk mendukung program pembangunan. Dan kami di PKK mempunyai 10 program pokok PKK namanya. Oh, ada 10 ya program Ya. itu ya? Yang salah satunya itu adalah gotong royong. Artinya dari PKK sendiri untuk mendukung program pemerintah, PKK memiliki 10 program. Salah satunya yang Ibu sampaikan tadi, gotong royong itu ya. Terkait dengan gerakan ini, Bu, gerakan Kukul PKK dan Posyandu di Karangasem, Bu. Yang lihat di video sangat viral tuh, Bu. Bu, pagi-pagi sudah kentongan seperti itu,
Apa makna di balik itu, Bu? Maknanya pasti yang positif. Kami sama waktu mulai adanya gotong royong, kami bersama warga, tetangga di sekitar kami yang tinggal melakukan bersih-bersih dulu dari rumah masing-masing di depan Telajakan. Terus baru ke fasilitas umum seperti tempat suci, masjid, mungkin banjar dan lain-lainnya. Kami dengan anggota PKK dan pengurus Posyandu supaya nanti kalau kita manfaatnya daripada gotong royong ini yaitu jelas di lingkungan kita sendiri menjadi bersih, aman dan sehat. Artinya gerakan ini, Bu, mengajak masyarakat ya, Bu, ya. Artinya Ibu mengawali bersama tim penggerak PKK bagaimana di lingkungan masing-masing sehingga ini bisa mengajak masyarakat biar bagaimana memilah sampah dari rumah, terus bagaimana dari lingkungan masing-masing. Apa benar begitu, Bu? Benar sekali. Jam 6 kita mulai bergotong royong membersihkan rumah masing-masing dulu. Di depan rumah ditelajakan. Terus kita sebagai ketua bersama anggota PKK dan kader Posyandu ikut memonep yang memantau ke lingkungan tempat. masing-masing ya. Itu kulkulnya itu sebenarnya semua warga yang mempunyai kulkul, semua warga bergerak kan sudah disosialisasikan. Makanya setiap bulan terus minggu pertama mulai gerakannya gotong royongnya jam 6. Jam 6. Nah, ini memang kalau di provinsi juga sama begitu, Bu, ya, gerakannya ya? Ya, sama. Pokoknya seluruh Bali. Seluruh Bali. Berarti kalau di Karangasem baru awal bulan lalu berarti, Bu, ya? Semua pokoknya di seluruh Bali awal bulan lalu. Serentak. Minggu kedua ya? Ya. Tapi untuk bulan seterusnya minggu pertama kalau tidak ada halangan. Kalau umpama ada hari raya ya kita jeda. Ya. Berarti gerakan kukul ini semacam gerakan mengajak masyarakat ya, Bu, ya. Dari diawali dulu dari PKK, lalu kukul, ayo masyarakat, ayo sama-sama gotong royong, barangkali begitu ya, Bu, ya, ajakannya ya. Kukul ini kegiatannya untuk kebersamaan, kan sebagai komunikasi, alat komunikasi tradisional. Terus kalau orang Bali udah dengar mungkin yang namanya kukul, pasti ada mungkin ya, betul. Gerakan atau kude-kude kan? Ya betul. Kalau kita di Bali, kalau sudah kukul sudah berbunyi, berarti ada tanda. Tapi kalau di sini kalau kukul gerakan PKK Posyandu kan beda. Itu bahannya terbuat dari bambu. Kalau kukul yang ada di Banjar kan beda. Ya. Memang ada beda seperti itu. Tapi kalau kukul PKK maknanya untuk gotong royong. Ini kan begitu ya, Bu, ya. Baik pemirsa, obrolan kita semakin menarik. Kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika mohon izin melayani. Pesan via WA lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika mohon izin melayani. Ditunjuklah sebagai Bunda PAUD itu ya. PAUD dengan dikelilingi dengan anak-anak, generasi nanti bisa lebih maju. Ya. Dari anak-anak PAUD yang Bu lihat, Bu, ada nggak yang gini, Bu? Dalam artian dari segi warga kurang mampu, bagaimana perasaan Ibu melihat itu, Bu? Tentunya merasa tersentuh. Apa yang Ibu akan lakukan terhadap anak-anak seperti itu, Bu? Maunya ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak didik yang ada di Kabupaten Karangasem. Sama anak yang kurang mampu ya. Itu dari hati ya, Bu, ya, melihat ya. Dari hati yang paling dalam. Katakanlah Ibu bisa melihat. Yang kadang sedih kadang melihat anak-anak. Langsung melihat. Begitu juga dengan yang kalau ke desa-desa tersentuh lah. Lihat-lihat keluarga-keluarga yang kurang mampu. Terpanggil dah hati, Bu, ya, untuk membantu ya.
kewajiban ibu itu ya. Ya, dari keluarga yang terkecil sampai ke tempat masyarakat. Mungkin kembali Bu, terkait dengan gerakan Kukul PKK Bu. Apa tantangan terbesar Bu dalam menjalankan gerakan ini? Tantangannya pasti ada ya, terutama kesadaran dari masyarakat. Kami dari PKK dan Posyandu pokoknya tetap maju, tetap bergerak, tetap semangat demi Bali bebas ya, yang sesuai dengan aturan Gubernur nomor 9 tahun 2025. Apa pesan dan harapan Ibu kepada masyarakat untuk mendukung gerakan ini ketika ketua tim penggerak PKK sudah bergerak, biar masyarakat juga bisa ikut gayung bersambut menjalankan program ini? Pesannya supaya masyarakat Karangasem, ayo mulai dari sekarang kita hidupkan gotong royong. Mari kita ikut gotong royong membersihkan mulai dari rumah tangga, lingkungan masing-masing. Jangan pantang menyerah. Kami dari tim penggerak PKK dan Posyandu tetap bergerak, tetap semangat apa yang diarahkan sama Ibu Ketua dari provinsi. Karena kami di PKK selalu bersinergi Ya. dengan provinsi, begitu juga dengan kami dari kabupaten. Kami bersinergi dengan PKK kecamatan, desa, dusun, juga ada Dasawisma. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Posyandu hadir untuk memastikan ibu dan anak sehat. Jadi gerakan ini menyentuh dua hal sekaligus, pencegahan penyakit dan penguatan layanan dan kesehatan. Saya optimis pasti sangat mampu ketika masyarakat terlibat langsung. Kesadaran ini tumbuh dari pengalaman. Bukan sekedar himbauan, anak-anak melihat orang tuanya membersihkan lingkungan, remaja ikut bergerak, lansia merasa dilibatkan. Dari situ lahir budaya baru, malu membuang sampah sembarangan dan bangga menjaga lingkungan. Kami bersama kami turun, saya sebagai ketua PKK Posyandu turun, tentunya didampingi dengan dari PMD, dari Pak Camat, Lurah. Kami turun langsung, itu penting agar masyarakat merasa ditemani, bukan diperintah. Saya melihat semangat luar biasa ada pada ibu-ibu PKK, begitu juga dengan kader Posyandu. Anak-anak sampai bapak-bapak yang ikut menyapu dan membersihkan. Kehadiran kita di lapangan adalah pesan bahwa ini gerakan bersama, bukan hanya program di atas kertas. Mungkin yang paling berkesan adalah senyuman dan rasa bangga warga setelah melihat lingkungannya bersih. Terus ada yang berkata, ternyata halaman rumah bisa seindah ini. Dari situ saya yakin perubahan besar memang dimulai dari langkah kecil. Pokoknya semua warga ikutlah bergotong royong. Gerakan ini Kukul PKK sama Posyandu bukan gerakan PKK aja, tapi melibatkan juga warga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Harus kita selalu ya sosialisasi, aktif lah kita sebagai PKK. Kita harus bisa menggerakkan masyarakat. Tentunya yang ada di rumah tangga dulu. Tentunya manfaatnya sangat nyata. Lingkungan lebih bersih, risiko penyakit menurun, kebersamaan sosial menguat, dan kesadaran hidup sehat tentunya juga meningkat. Dan gerakan ini juga memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.
kualitas hidup kan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga rasa aman, sehat, dan nyaman. Lingkungan bersih tentunya membuat kita lebih tenang, anak-anak bisa bermain dengan aman, dan keluarga juga lebih sehat. Ini adalah investasi jangka panjang bagi generasi yang mendatang. Karena ini adalah warisan untuk cucu kita nanti ke depannya. Ruang bersama itu artinya semua punya peran yang sama. Tidak ada sekat antara pemerintah dan PKK, kader dan masyarakat. Kita bertemu di ruang kebersamaan untuk tujuan yang sama, hidup lebih sehat dan lingkungan yang lebih baik. Tentunya saya sangat sepakat ini harus menjadi kebiasaan, bukan acara seremonial. Kul-kul harus terus berbunyi, bukan hanya hari ini. Konsistensi adalah kunci agar gerakan ini benar-benar mengubah perilaku masyarakat kita. Ya, tentunya tantangannya adalah rasa jenuh dan anggapan bahwa ini hanya program sementara. Terus cara mengatasinya adalah dengan terus memberi contoh dan memberi apresiasi kepada desa yang aktif dan melibatkan semua unsur dari anak-anak sampai tokoh adat. Jika semua merasa memiliki, tentunya gerakan ini akan hidup. Tentunya saya mengajak seluruh masyarakat Karangasem, mari mulai dari diri sendiri, dari halaman rumah kita dan lingkungan terdekat kita. Jangan menunggu orang lain ketika pukul berbunyi. Itu adalah panggilan untuk mencintai kehidupan. Jika kita menjaga lingkungan, lingkungan akan menjaga kita. Itulah pesan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Karangasem. Terima kasih Ibu atas apresiasi dan gerakan nyata terkait dengan penanganan sampah dari rumah tangga melalui program gerakan Kukul PKK dan Posyandu di Karangasem. Dari Dendang Kukul lahir panggilan untuk mencintai lingkungan. Sahabat Kupla, perubahan besar sering mulai dari hal kecil seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mas Parwate selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem. Gerakan kecil dari rumah tangga terhadap pemilahan sampah justru akan bisa meningkatkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, termasuk kesehatan masyarakat. Saya, Kedut Parwate, izin pamit dan bertemu lagi di episode Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om. Mas, selamat ulang tahun ya Mas. Saya masih tanggal 10 bulan depan. Mas Roy kan? Saya Boy. Oh, aduh. Maaf Mas, saya kira teman saya, Roy. Mas, hati-hati. Jangan sembarangan share data diri. Benar juga ya.
Ingat, kata sandi yang kuat harus mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Semakin beragam kombinasi karakternya, semakin sulit ditebak. Semakin panjang kata sandi, semakin aman. Disarankan untuk menggunakan lebih dari 8 karakter. Gantilah kata sandi secara rutin, misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya yang mudah ditebak. Hindari kata sandi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau password. Gunakan kombinasi acak yang lebih sulit untuk ditebak. Jangan gunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika satu akun dibobol, akun lain tetap aman.